Ya, jadi siang ini rencana kan Ibu Indah mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta ya Bu. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu Indah lakukan nanti, apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan dan siapkan? Yang saya lakukan dan saya siapkan itu ialah kesadaran. Ibu sedang mempersiapkan kesadaran penuh dan bagaimana cara menjadi coaching ya Bu dengan alat Tirta ya tentunya. Baik Bu. Nah, ketika nanti Ibu praktik coaching dengan Pak Yudo ya, kalau saya tidak salah dengan Pak Yudo, maka nanti saya sebagai observer di sini, saya akan mengamati Ibu Indah. Nah, tentunya saya akan menilai bagaimana Ibu Indah nanti akan melakukan coaching dan saya sudah menyiapkan penilaian untuk kegiatan coaching nantinya. Jadi untuk ini saya akan memakai 4 kriteria penilaian. Yang pertama itu Bu, kurang baik, cukup, dan sangat baik ya Bu. Nah, kalau begitu kira-kira apa kompetensi Ibu Indah yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ialah mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nah agar nantinya observasi akan fokus dari 2 yang Ibu fokuskan tadi. Yang paling ingin fokuskan tentu saja apa kira-kira Bu? Yang ingin saya fokuskan itu ialah tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti Ibu ingin mengembangkan potensi Ibu bagaimana ketika menjadi coach Ibu bisa membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, karena itu memang menjadi salah satu kriteria yang memastikan daripada seorang coach ya. Oke, nah jika Ibu sudah melakukannya, kira-kira apa pencapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang dilakukan oleh Ibu? Tujuan dari pengembangan yang saya lakukan itu dimana coach saya mampu menyelesaikan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari coach saya. Baik Bu Indah, kalau begitu kapan Bu Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Yudo? Kami akan melakukan coaching itu nanti sekitar jam 2 siang. Oh, jam 2 siang ya Bu. Oke, kalau begitu kita akan menunggu Pak Yudo ya. Nanti ketika Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Yudo, saya sebagai observer saya akan mengamati percakapan Ibu dengan Pak Yudo, dan nanti saya akan menyampaikan bagaimana ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang diharapkan. Iya ya Bu. Oke. Jadi silakan Bu, kita di dalam menunggu coach saya. Oke Bu. Baik Bu. Mari. Ya, Bu Indah. Ya, sebelumnya Pak Yudo. Begini Bu Indah, saya sedikit bingung ya untuk menghadapi siswa saya ini, karena memang setiap pembelajaran yang saya buat ada beberapa siswa kelihatannya kurang antusias atau kurang mengikuti proses pembelajaran sama saya. Seperti itu Bu Indah, saya bingung. Kira-kira kenapa siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran? Nah, itulah Bu Indah yang jadi permasalahan saya, sehingga mungkin saja apakah pembelajaran saya atau variasi-variasi yang saya berikan kepada siswa itu kurang menarik sehingga mereka kurang berantusias, atau seperti apa, saya pun kurang bisa memahami seperti itu. Jadi kalau pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini seperti apa? Kalau pembelajaran yang saya lakukan selama ini menurut saya itu memang sudah sebetulnya saya buat, sudah saya memberikan variasi-variasi pembelajaran yang menarik seperti modifikasi pembelajaran. Jadi ketika saya memberikan praktek, ada beberapa siswa itu memang betul-betul diam saja, nggak mau dia berbuat. Padahal bagi saya, ketika siswa itu sudah mau dia berlari, sudah mau berolahraga, sudah nilai plus sama saya, sudah berhasil, saya sudah berhasil. Tapi ini ada beberapa siswa yang tidak mau sama sekali. Jadi kira-kira kalau sudah Bapak terapkan metode yang sudah Bapak katakan, tapi siswa ini masih terlihat tidak aktif, jadi apa yang selanjutnya akan Bapak lakukan? Karena metode sudah Bapak lakukan, yang selanjutnya apa yang bisa Bapak lakukan untuk siswa itu supaya terlihat lebih aktif? Itulah Bu Indah, memang saya sih belum panggil siswa itu. Jadi nanti saya berencana
dia memanggil beberapa siswa itu, menanyakan apa yang menjadi masalah, kemudian nanti saya akan bicarakan apa sih sebenarnya yang bisa, yang mungkin yang membuat dia antusias untuk praktek olahraga ini. Entah dia ya kembangkan, entah dia bermain bola, itu memang belum saya tanyakan sebelumnya sama siswa saya ini. Nanti ke depannya akan saya tanyakan. Oke, jadi akan Bapak tanyakan kepada siswa tersebut. Jadi kira-kira kalau sudah Bapak tanyakan kepada siswa tersebut, apakah nanti siswa itu jadi terlihat aktif lagi atau tidak? Bisa jadi seperti itu, kita mudah-mudahan siswa tersebut ketika nanti saya tanya permasalahannya, kemudian saya tanya apa sih sebenarnya mau dia ketika melakukan pembelajaran atau praktek di lapangan. Jadi misalnya sudah Bapak tanya kepada anak kepada siswa tersebut tentang kenapa dia tidak aktif. Jadi kalau misalnya sudah Bapak tanya kepada siswa tersebut, kalau untuk pencapaiannya itu dalam skala berapa itu? Ketika nanti Bapak menanya siswa itu berapa dia tidak terlihat aktif? Kalau dikasih skala 1 sampai 10, saya rasa itu bila skala poin 9. Saya yakin bahwasanya nanti ketika saya memberikan pemanggilan anak tersebut, kemudian memberikan dia apa sih itu masalahnya, dari 9 saya rasa keberhasilan akan mencapai. Jadi untuk keberhasilan yang ingin Bapak capai ini, kira-kira ada dukungan dari siapa itu? Itulah Bu Indah, paling tidak dukungan dari teman sejawat, kemudian itu juga nanti kalau umpamanya permasalahan itu saya panggil juga kedua orang tuanya, kemudian dengan kepala sekolah lah, supaya nanti perlengkapan atau peralatan ketika saya praktek itu bisa dilengkapi. Jadi dari kesimpulan kapan itu kira-kira Bapak akan menerapkannya? Iya, semalam saya masuk itu nanti lah Bu Indah di hari Kamis saya masuk lagi. Nah, di hari Kamis depannya saya masuk dan di situ nanti saya akan coba atau buat Bapak sudah rancang kapan akan Bapak terapkan di sekolah. Jadi dari kesimpulan yang kita lakukan ini apa yang bisa Bapak lakukan? yang saya dapatkan di sini, ya saya mendapatkan solusi yang berusaha. Terima kasih juga Bu Indah, dan saya berikan Bu Indah, saya terus mendapatkan apa sih pemecahan masalah dari yang saya hadapi ini. Ya, jadi di sini saya akan menunggu bagaimana penerapan yang Bapak lakukan di dalam coaching kita hari ini. Iya. Oke, akan saya lakukan. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, Pak Yudo. Oke, Bu Indah, nanti umpamanya ada permasalahan saya bisa lanjut ke sini ya Bu Indah ya. Oke, siap. Oke Bu Indah, terima kasih Bu Indah. Siap, Pak Yudo. Oke. Oke, next. Nah, Ibu Indah, tadi saya sudah lihat proses kegiatan coaching Ibu dengan Pak Widodo. Ibu bagaimana hasilnya? Kalau menurut saya hasilnya itu sangat memuaskan dari kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Yudo. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas ya Bu, dari analisa apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait tercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sudah sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada praobservasi? Menurut saya di coaching yang saya lakukan tadi saya sudah menggunakan yang namanya alur Tirta, di mana alur Tirta itu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach tersebut dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Berarti Ibu sudah lakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Nah, bagaimana tuh dan kompetensi yang dikembangkan tadi Ibu sudah sebutkan pada praobservasi
presence, kehadiran penuh, dan membangun pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukannya? Iya, saya sudah melakukannya. Di mana kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, ya kompetensi yang ingin saya lakukan itu ialah dengan cara lebih memahami proses hidupnya. Di mana ketika saya memahami proses hidup itu, saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan coach saya. Jadi proses dirta itu dapat membantu proses coaching yang saya lakukan. Oke, baik Bu. Nah, untuk yang pengembangan Ibu tadi Bu, apakah Ibu sudah lakukan dengan baik? Iya, Menurut Ibu, kehadiran penuh, membangun pertanyaan berbobot, apakah Ibu sudah melakukan dengan baik menurut Ibu dengan coaching Ibu tadi? iya. Menurut saya yang sudah kegiatan coaching yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya capai. Ya, baik Linda, memang tadi saya sudah lihat ya Bu, Ibu sudah hadir secara penuh dengan coaching Pak Yudo, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dengan coaching Ibu, dan sekaligus juga tadi saya lihat Ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching Ibu. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Indah ke depannya, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu masih lebih ke pendekatan aktif. Tetap, berarti Ibu masih tetap mau mengembangkan Iya. Ibu untuk menangkan hati. Nah, tadi saya bilang itu sangat bagus. Apakah tidak Ibu ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau yang lainnya Bu? Atau Ibu masih ingin tetap tetap mengembangkan pendekatan aktif dan pertanyaan. Oke, bagus Bu. Nah, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu itu? Nah, khususnya kompetensi yang diinginkan tadi ya, presence dan membangun pertanyaan berbobot. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan itu ya misalnya tadi masih tetap dengan apa? Ya saya harus dalam melakukan kegiatan coaching itu saya harus betul-betul memiliki kesadaran penuh dalam melakukan kegiatan itu. Jadi saya benar-benar menyiapkan diri saya dalam melakukan kegiatan coaching tersebut. Misalnya ini yang pertama ya Bu. Selanjutnya Bu, apa yang kira-kira Ibu akan coba gali kembali, menggali potensi Ibu seperti apa yang akan Ibu coba lakukan? Misalnya Ibu boleh cari referensi atau apa? Ya itu juga bisa saya lakukan, mencari referensi baik itu dari rekan-rekan sejawat atau dari Berarti Ibu coba mencari referensi ya, belajar mungkin untuk public speaking mungkin ya Bu, dan mungkin bisa juga Ibu akan sharing dengan pengalaman-pengalaman coaching lainnya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? saya akan melaksanakannya itu secepatnya mungkin besok ya kan saya laksanakan. Oh gitu ya. Kita Bu. Nah, jadi Ibu akan melaksanakan praktik coaching itu kapan Bu? Praktik coaching akan saya laksanakan lagi itu pada hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan praktik coaching yang akan Ibu lakukan akan semakin lebih baik ya Bu. Ya Bu. Oke Ibu, ya, jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Saya sebagai observer yang sudah menghormati Ibu, progres Ibu, pengembangan potensi Ibu sudah baik, dan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mengangkat lagi lebih baik. Semoga pada video coaching selanjutnya Ibu akan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Oke Bu.